Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembuktian suatu pernyataan bersyarat, ya, atau biasanya disebut sebagai pernyataan implikasi dengan menggunakan metode pembuktian tak langsung, ya, atau salah satu cara lain untuk membuktikan selain pembuktian langsung. Nah, di sini yang kita ingin bahas adalah metode atau cara kontrapositif, atau kadang dibahasakan juga dengan kontraposisi. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, perhatikan tabel kebenaran berikut ya. Kalau kita punya P, suatu pernyataan P, kemudian ada pernyataan Q, lalu pernyataan tidak P, lalu pernyataan tidak Q, dan pernyataan implikasi P maka Q, ya. Lalu ada juga pernyataan implikasi, yaitu tidak Q maka tidak P. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, ya, kalau kita punya P ini bernilai benar, atau pernyataan P ini bernilai benar, dan pernyataan Q juga bernilai benar, maka kita akan memperoleh implikasinya juga akan bernilai benar. Nah, namun kalau P-nya ini bernilai benar, kita punya tidak P-nya akan bernilai salah, ya. Dia akan bernilai salah. Begitu juga untuk Q. Kalau Q-nya bernilai benar, maka yang tidak Q-nya akan bernilai salah. Nah, kalau ini kita cari implikasinya tidak Q maka tidak P, maka kita akan dapatkan hasilnya ternyata adalah juga bernilai benar. Ini warna apa sih? Pakai warna biru aja. Nah, ini juga akan bernilai benar. Nah, kemudian kalau misalnya P ini bernilai salah, tentu tidak P-nya akan bernilai benar, ya. Kemudian kalau Q-nya bernilai benar, tidak Q-nya akan bernilai salah. Nah, kalau kita lihat pada saat P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai benar, maka implikasinya tetap bernilai benar. Begitu juga untuk pada saat tidak Q ini bernilai salah dan tidak P ini bernilai benar, maka yang diperoleh di sini, ya, di implikasi terakhir di kolom terakhir adalah juga bernilai benar. Nah, bagaimana dengan kalau P-nya bernilai salah dan Q-nya juga bernilai salah? Maka kita akan memiliki tidak P akan bernilai benar, tidak Q akan bernilai benar, dan implikasinya ini akan juga bernilai benar. Ya, begitu juga implikasi P maka Q akan bernilai benar. Namun, ketika P-nya bernilai benar, lalu Q-nya bernilai salah, nah ini kan yang membuat implikasi ini bernilai salah, ya. Kemudian untuk negasinya, negasi P itu akan bernilai salah, negasi Q akan bernilai benar, dan implikasi negasi Q atau tidak Q maka tidak P juga akan bernilai salah di sini. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, kita bisa melihat bahwasanya kedua pernyataan ini, ya, pernyataan ini benar-benar memiliki nilai kebenaran yang sama. Maka kita bisa katakan bahwa kedua pernyataan ini setara, ya, atau sama saja. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kita ingin menunjukkan bahwa jika P maka Q benar, ya. Kalau ternyata menunjukkan langsung itu sulit, ya kita gunakan pembuktian langsung untuk implikasi yang lain yang setara, yaitu tidak Q maka tidak P. Nah, ini adalah bentuk yang disebut sebagai kontra positif, ya, atau kontraposisi, ya, kadang disebut seperti itu. Nah, bagaimana membuktikannya? Kita langsung aja gitu ya. Kalau di pembuktian langsung, ya,
ini langsung, ini kontra posisi atau kontra positif ya, kontra positif. Nah, kalau pembuktian langsung kita punya pernyataan P maka Q, kita langsung misalkan P gitu ya. Buktinya langsung misal P maka titik-titik akibatnya titik-titik sehingga titik-titik gitu ya, sampai dengan oleh karena itu atau jadi gitu ya, karena itu berlaku Q atau Q berlaku ya. Nah, sedangkan kalau untuk kontrapositif ya, suatu pernyataan P maka Q, yang kita lakukan adalah misal Q tidak benar. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membuat negasi Q ya. Kita ingin merubah ini menjadi negasi Q maka negasi P ya. Jadi kita buatnya misal Q tidak benar. Kemudian apa? Maka pernyataan Q ini berubah ya, kita membuat negasi Q ya. Selanjutnya ya, maka negasi Q selanjutnya yang kita lakukan adalah sama seperti pembuktian langsung. Akibatnya apa yang terjadi, lalu sehingga apa yang terjadi jadi apa yang terjadi, kemudian selanjutnya oleh karena itu negasi P berlaku, atau bisa juga dikatakan atau P tidak benar ya, bisa seperti ini. Nah, kita akan lihat bagaimana sih membuktikan dengan menggunakan kontrapositif ya. Kita akan langsung aja lihat ke proposisi atau beberapa pernyataan berikut. Jika atau ya, saya punya proposisi misal X bilangan bulat ya, jika 7X ditambah 9 itu genap, maka X itu ganjil. Nah, untuk kondisi seperti ini ya, kita juga bisa membuktikan secara langsung. Tapi kita lihat pembuktian langsungnya gimana. Kalau kita membuktikan secara langsung ya, seperti biasa kita harus mengetahui mana yang Q, mana yang P gitu ya. Ini adalah sebuah pernyataan P, ini adalah suatu pernyataan Q. Ya, maka kita asumsikan P atau kita misalkan misal 7X tambah 9 itu genap. Maka apa? Maka ada namakan apa ya? M boleh, bilangan bulat, sehingga 7X tambah 9 ini sama dengan 2M. Kan gitu ya. 7X tambah 9 itu sama dengan 2M. Untuk suatu bilangan bulat M tentu saja. Nah, kemudian kurangi. Begitu caranya. Kurangi kedua ruas dengan 9. Ya, diperoleh sehingga diperoleh 7X sama dengan 2M kurang 9. Karena kalau ini 9 kurang 9 jadinya 0. Nah, kemudian apa? Kurangi lagi. Kita ingin membuat salah satu sisi itu X.
Karena yang kita ingin tunjukkan adalah X itu harus ganjil, ya. X itu harus ganjil. Jadi kita harus membuat sisi sebelah kiri ini hanya X saja, gitu ya. Nah, 7X ini sama dengan 2M kurang 9. Maka di sini kita kurangi lagi. Kurangi kedua ruas dengan 6X, ya. Jadi diperoleh 7X kurang 6X ini sama dengan X, ya. Atau ya boleh gini aja lah. 7X kurang 6X itu sama dengan 2M kurang 9 kurang 6X. Nah, yang sebelah kiri ini tinggal X, yang sebelah kanan masih sama, kan gitu ya. Masih sama. Nah, tapi kita lihat di sini. Ini 2M kurang 6X. 9 kita bisa tulis sebagai kurang 10 tambah 1, ya. Maka ini menjadi 2, kita keluarkan 2-nya. X itu sama dengan 2 kali M kurang 3X kurang 5 ditambah 1. Nah, karena X-nya itu adalah bilangan bulat, karena X-nya adalah bilangan bulat, M dikurang 3X kurang 5 ini menjadi sebuah bilangan bulat, gitu ya. Jadi diperoleh ini menjadi sama dengan 2 tadi M mungkin 2K tambah 1 untuk suatu bilangan bulat K. Ya, ini X sama dengan seperti ini. Ya, jadi X sama dengan X adalah, atau oleh karena itu gitu ya. Ini boleh juga nih. Jadi X sama dengan 2K tambah 1 untuk satu bilangan bulat K dengan K sama dengan M kurang 3X kurang 5. Oleh karena itu X ganjil. Nah, ini selesai untuk pembuktian langsung. Tapi bagaimana dengan pembuktian kontrapositif? Ya, kalau kontrapositif kita perlu membalik. Saya copy aja lagi. Sorry. Saya copy aja yang tadi ya, mana? Ini. Gini dia apakah akan ikut semua? Oke. Ini delete. Nggak usah. Nah, ini saya sudah pindahkan, ya. Seperti yang tadi. Kemudian kalau pembuktian tidak langsung atau pembuktian kontrapositif, yang kita mulai adalah dari tidak Q, gitu ya. Yang kita mulai adalah tidak Q. Berarti bagaimana? Tidak Q. Misal tidak benar bahwa X ganjil. Berarti atau jadi, atau jangan jadi lah ya. Jadi itu kan biasanya sudah kesimpulan. Maka X itu genap. Ya, kalau dia tidak ganjil pasti dia genap. Sehingga ada M, jangan M lagi deh. M sama K udah, ada A. Ya. Bilangan bulat sehingga X itu sama dengan 2A. Nah, yang kita lakukan adalah kita substitusikan X ini ke 7X tambah 9, ya. Substitusikan X yang sama dengan 2A ke 7X tambah 9. Ya, diperoleh
peroleh 7x tambah 9 itu sama dengan 7 dikali 2A ditambah 9. Ini sama dengan 14A ditambah 9, atau sama dengan 14A ditambah 8 tambah 1 ya. Ini sama dengan 2 dikali 7A tambah 4 ditambah 1. Nah, kondisi ini kita bisa lihat bahwa 7A tambah 4 ini adalah suatu bilangan bulat gitu ya. Kita bisa misalkan dengan B atau apapun gitu ya. Kita bisa misalkan jadi 7x tambah 9 itu sama dengan 2b tambah 1 untuk suatu bilangan bulat B dengan B sama dengan 7A tambah 4 ya. Oleh karena itu Oleh karena itu 7x tambah 9 ganjil. Nah, ini berarti ya, atau jadi tidak benar bahwa 7x tambah 9 itu genap. Nah, kenapa harus ditulis seperti ini? Ini adalah negasi dari P ya, negasi dari P. Nah, ini sudah selesai, sampai di sini sudah selesai. Ya. Sampai di sini sudah selesai. Nah, ini adalah salah satu bentuk pembuktian kontrapositif. Ya, sebenarnya banyak contoh-contoh lainnya. Anda bisa coba cari sendiri di beberapa buku ya. Karena kebanyakan pembuktian ini kalau bisa sesederhana mungkin. Jadi pilihan metode ini hanya membantu Anda untuk mencari mana metode yang paling efisien, paling mudah untuk menunjukkan suatu pernyataan itu benar atau tidak. Seperti itu ya.